Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu pagi ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau nanya nih. Di sini siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur sudah berdoa? Yang sudah berdoa coba angkat tangan satu ke atas, dilambaikan. Wah, ternyata banyak sekali yang sudah berdoa ya. Kalau sudah berdoa, siapa yang sudah mandi? Ayo yang sudah mandi angkat tangan satunya lagi. Lambaikan ke atas. Wah, semua sudah mandi nih, sudah pada harum-harum. Pasti semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Oh iya, satu lagi. Siapa yang sudah sarapan? Yang sudah sarapan, angkat kedua tangannya, terus dilambaikan. Oke, wah ternyata semuanya sudah siap nih untuk sekolah minggu. Karena setelah bangun pagi, kita semua sudah berdoa, sudah mandi, sudah sarapan. Artinya kita sudah siap untuk ikut sekolah minggu. Sekarang sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Semuanya ikuti ucapan Kak Sarah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Hari ini kami mau sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang supaya kita lebih semangat lagi untuk sekolah minggu, kita nyanyi bersama ya. Kita mau menyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi kalau nyanyinya sambil duduk, kayaknya nggak seru nih. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita menyanyi pakai gerakan supaya lebih semangat lagi. Ayo berdiri-berdiri, yang masih duduk berdiri ya. Kita sama-sama menyanyi pakai gerakan. Kita mau menyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari. Semuanya tangannya taruh gini ya. Oke. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya boleh duduk ya. Kita mau mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang baptisan adalah dasar. Baptisan adalah dasar untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptiskan supaya menjadi tanda bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mau setia untuk terus mengikuti Yesus. Nah, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo siapa? Kita akan mengingat kembali ayat hafalan minggu lalu, tapi dibantu oleh teman kita. Kenzo akan membantu kita mengingat kembali ayat hafalan yang dipelajari minggu lalu. Ayat 4 Efesus 4 ayat 5 1 Coba dong. Iman 1 pembacaan baptisan. Nah, kita semua sudah kembali mengingat pelajaran minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang tidak ikut ibadah agama lain. Nah,
Ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Tapi karena terlalu panjang, Kak Sarah akan membantu kita membaca 4 ayat saja, yaitu ayat 21, 30 sampai 33. Semuanya tolong didengarkan ya. Kak Sarah yang akan membacakannya. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak di dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah adik-adik, kalau minggu-minggu lalu kita belajar tentang baptisan, apa itu baptisan dan bagaimana cara baptisan, saat ini kita akan mendengarkan cerita atau kita akan belajar bersama-sama tentang perjamuan Tuhan. Apakah di sini ada yang sudah pernah melihat perjamuan Tuhan? Yang sudah coba angkat tangannya? Ya, perjamuan Tuhan ini biasanya dikenal juga dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini biasanya dilakukan di gereja saat beribadah dengan orang-orang tua. Nah, perjamuan kudus ini atau perjamuan Tuhan biasanya mereka membagikan roti dan juga cawan. Nah, apa itu yang ada dalam cawan? Dalam cawan itu isinya anggur. Nah, saat ini kita akan mau belajar lagi tentang apa itu perjamuan Tuhan. Nah, adik-adik semua, perjamuan Tuhan ini hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta yang sudah dibaptiskan. Jadi, setiap orang yang sudah dibaptiskan boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini. Nah, selain orang yang sudah dibaptiskan, masih ada syarat lagi, yaitu setiap orang yang sudah mengikuti perjamuan Tuhan adalah mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, serta tidak gampang mengikuti acara atau ajaran lain yang bukan berasal dari firman Tuhan. Jadi, misalnya ada yang mengajak kita untuk menyembah kepada patung, kepada pohon, atau kepada tanah, kita tidak boleh mengikutinya. Kita hanya boleh percaya kepada Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus ingin kita untuk selalu setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi, melalui firman Tuhan minggu ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan saja, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena itu, mari kita semua belajar untuk hanya taat kepada Tuhan saja, supaya Tuhan juga bersuka cita karena kita taat kepadanya. Meskipun kita belum dibaptis dan belum boleh ikut perjamuan adik-adik semua, tapi mari kita belajar untuk hidup taat pada Tuhan. Kita harus terus berdoa supaya bisa melakukan hal yang benar bagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu firman Tuhan kita pada hari ini.
Sekarang kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Baik, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa dihafal di rumah ya. Nanti bisa minta tolong orang tua untuk membantu merekamkan lalu mengirimkannya ya nanti. Hari ini kita akan mencoba membuat pohon Natal sederhana dari barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kak Sarah punya lem, ada koin, dan juga ada beberapa pensil warna dan juga spidol. Jadi yang pertama, mari kita buat bagian atas dari pohonnya dulu. Nah, setelah itu kita taruh koinnya. Kita susun bagian atas supaya bisa membentuk puncak dari pohon Natal. Kalian bisa menggunakan benda-benda apa saja ya. Setelah itu, mari kita membuat pohonnya. Nah, ini dia pohonnya. Sekarang tinggal kita menaruh iya. Nah, setelah itu kalian tinggal menaruh di atasnya. Tada! Pohon Natal kita sudah jadi. Kalian boleh menggunakan benda-benda apa saja ya yang ada di sekitar kalian. Setelah itu jangan lupa untuk dihias sebagus mungkin. Nah, ini hastakarya kita minggu ini. Jangan lupa dicoba ya.